Pemirsa, kita ketemu lagi di diskusi yang sangat bergengsi di Republik ini. Jakarta Lawyers Club. Sungguh banyak peristiwa yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, sehingga kami pun kesulitan untuk memilih tema diskusi. Ada bom yang nyaris meluluhlantakkan ibu kota ini di Serpong. Ada bom buku sebelum-sebelumnya, dan kemudian ada keresahan di rakyat dengan terjadinya penculikan mereka anggap, tapi sesungguhnya lebih ke usaha mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa dan kemudian dibayar dan jadi mempunyai tujuan yang sama untuk negara Islam Indonesia. Dan banyak dari pemirsa yang menginginkan malam ini penculikan bermotifkan NII yang jadi topik. Dan ada berbagai kasus lainnya. Ada korupsi di Sesmen Pora, macam-macam. Jadi memang Republik ini Republik riuh rendah. Pemirsa, kami pilihkan teror bom. Kenapa? Karena ternyata teror ini tidak berhenti dan tidak pernah padam. Padahal gembongnya Nurdin Muhammad Top, Azhari, yang lain-lainnya, tokoh-tokoh yang tertangkap, yang tertembak. Tapi seperti ada yang bilang seperti jenggot yang kalau dipotong juga tumbuh lagi. Terjadi lagi, ada lagi, dan modusnya juga berbagai rupa. Sepantasnya malam ini kita mengucapkan selamat kepada Polri yang telah berhasil menemukan bom yang di Serpong. Karena kalau betul skenario yang mereka inginkan terjadi, yaitu bom yang 150 kg itu meledak dan kemudian disusul oleh berapa bom lagi digorong-gorong dekat pipa gas, maka semua jaringan gas yang ada di wilayah itu sampai terminalnya di Banten akan meledak, dan berbagai pabrik juga meledak. Dan itu akan menjadi malapetaka yang sangat dahsyat, tidak hanya untuk gereja Christ Cathedral, tapi juga untuk publik masyarakat yang ada di sekitar itu. Kita tidak pernah tahu sesungguhnya apa yang diinginkan oleh para teroris. Karena itu malam ini berbagai narasumber cukup banyak kami kumpulkan, dan kami juga nanti ingin tahu dari pemuka-pemuka agama apa akar permasalahan sebenarnya yang ada di tanah air ini, sehingga tidak pernah habis. Saya akan mulai dulu dengan Pak Ansat Bey sebagai penanggung jawab tertinggi untuk urusan teror menelor di Republik ini. Tentu saja saya akan mulai apa yang setelah berapa hari dari hari Jumat ya, dari Kamis malam penangkapan terjadi. Apa yang bisa Pak Ansat katakan di sini dari kegiatan terakhir teroris? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang bagus sekali. Saya kira ini saatnya untuk kita bicara secara jujur. Jangan kita mendustai lagi diri kita sendiri. Sebetulnya apa ini terorisme ini? Tadi sudah dikatakan, kok belum berhenti, terus terjadi. Dan sepertinya berkembang biak. Iya, kita selalu melihat teroris itu kasus per kasus, per TKP. Padahal saya kira ini yang perlu kita sadari oleh bangsa kita ini, kasus terorisme itu saling berkaitan. Kita sudah 10 tahun, bahkan sudah 12 tahun ini didera oleh masalah ini, tapi banyak di antara kita tidak menyadari, bahkan banyak di antara kita yang masih tidak mau jujur mengakui bahwa ada satu gerakan besar, satu mainstream, ada sekelompok orang dengan ideologi yang ekstrim, yang radikal, mengatasnamakan agama. Ini kita mulai saja dari tahun 99. Pertama targetnya itu adalah Masjid Istiqlal dibom.
Waktu itu namanya misalnya masih Amin, kelompok Amin waktu itu ya. Tapi mainstreamnya sudah persis sama Pak. Jadi mainstream ini yang saya maksud, orang yang merasa dirinya itu mewakili Tuhan, menghabisi musuh Tuhan di muka bumi ini. Masalahnya musuh Padahal Tuhan, Tuhan itu tidak minta dibela-bela oleh manusia kan. Tuhan tidak pernah minta dibela oleh mereka, tapi mereka merasa diri mereka lah yang bangkit mewakili Tuhan. Celakanya definisi musuh Tuhan ini mereka definisikan sendiri, disembunyikan sendiri, kemudian langsung dieksekusi. Tidak ada sosialisasi misalnya yang bisa dikritisi di sini. Jadi mereka definisikan sendiri. Itulah musuh-musuh yang sudah definisikan. Ke Ulil, kenapa Goris, kenapa Yapto, kenapa Dani. Itu jelas sekali mereka sebetulnya mempertegas itu semacam email ideologis mereka. Apa sebetulnya yang mereka inginkan? Semua orang yang dianggap menentang pencapaian tujuan ideologis dan politik mereka itu adalah orang yang harus diperangi, yang halal darahnya. Uli sejak 2003-2004 itu sudah divonis halal darahnya. Tapi saya potong Bapak sebentar. Yang saya ingin tahu, begitu Azhari ketembak dan Nurdin akhirnya ketembak, bahkan gembong-gembong yang lain, teman-temannya Nasir Abbas juga, orang menganggap itu udah tamat. Itulah kesalahan. Atau kalaupun ada kecil-kecil. Tapi yang direncanakan kemarin luar biasa Pak. Itulah kesalahan besar. Maksud saya, bagaimana dulu kan kelompok ini jemaah Islam dituduhnya. Sekarang kelompok mana lagi yang bermain? Berdasarkan penyidikan. Jemaah Islamiyah, JAT, bukan dituduh lagi, memang sudah jelas. Inilah mainstream yang saya katakan tadi dengan ideologi seperti itu. Kalau saya bilang mainstream di sini, ini dari kelompoknya, dari ideologisnya, agenda politiknya, yang menjadikan agama itu jadi ideologi, jadi senjata politik, menghabisi lawan, menghabisi semua orang yang tidak pendapat dengan mereka. Bahkan kita bisa sebut orangnya kok. Kita sudah tahu, ini mulai dibentuk JI itu dari Malaysia. Mereka ini nih ada pelaku sejarah ini. Tidak usah kita bohong sekarang. Di situ sudah muncul nama, di situ ada Hambali, ada betul itu saya kira masyarakat Indonesia udah hafal. Tapi ini ada lagi Pepi, ada lagi Iman. Ini kelompok mana lagi hasil penyidikan terakhir? Iya, kalau dilihat kasus per kasus, per TKP, ini orang mengatakan kelompok baru. Itu logis. Karena buktinya memang seperti itu, tidak ada kaitan. Tapi kalau sudah ditarik pada motifnya, kalau kita tanya PI, apa yang kamu lakukan ini? Hanya saya mau jihad Pak. Saya lihat kok udah sepi, saya ingin marah ke jihad ini. Saya baca itu master plan-nya Al-Qaeda, Bin Laden itu. 2016 ini sudah harus perang total. Loh, saya kok belum apa-apa. Jadi saya bikin itu. Sederhana Pak. Jadi jelas kalau sudah sampai ke motif, ini pasti berkait dengan mainstream ini. Tidak ada lain Pak. Hasil dari orang-orang Bapak di lapangan yang dibocorkan ke saya oleh anggota-anggota Bapak juga, ya juga gabung dengan Densus, itu mengatakan bahwa ini JAT. Bisa Bapak jelasin? Pepi belum bisa kita pastikan dari kelompok mana, tetapi saya dan semua anggota itu tidak yakin kalau dia berdiri sendiri dari polanya, gerakannya selama ini. Dan mohon maaf ya, penangkapan ini tidak ujuk-ujuk Pak, bukan rekayasa, ini bulanan diikuti sampai betul-betul akurat, betul ini orangnya, buktinya ini baru ditangkap ya. Itu cukup luas Pak jaringannya. Mohon ini saya kira tidak bisa kita diskusikan. Mohon kita paham, anak-anak kita di lapangan bekerja dengan penuh risiko, sedang mencari itu. Tapi kalau Cirebon, itu jelas Pak. Ada hubungan tidak Cirebon dengan Serpong? Ya, itu kalau kasus per kasus kelihatan seperti ada hubungan, orang per orang. Tapi kalau sampai di motif, itu persis sama. Nah, Cirebon ini jelas sekali jaringannya luas Pak. Sekarang ini kita tertarik, sangat tergoda dengan melihat Pepi ini.
Tapi Cirebon ini justru lebih berbahaya, Pak, karena sudah jelas ini mengkait dengan kelompok-kelompok radikal yang selama ini kita kenal. Ada hubungan nggak bom buku dengan Serpong? Serpong jelas. Bom buku. Pengungkapan, ya begini, pengungkapan itu bom digorong-gorong di dekat gerejanya Pak Nathan ini, itu sebetulnya Densus kita sedang menangkapi para pelaku bom buku. Terbongkar Serpong. Ya, para pelaku bom buku setelah terbongkar, ternyata mereka sudah mempersiapkan bom ini di dekat gereja itu. Jadi bom buku, pelaku bom buku positif sama dan sebangun dengan bom di gereja ini. Tapi kalau yang Cirebon belum jelas. Cirebon Nggak, apa ada kaitan atau tidak? belum kaitan dengan ini sekarang, Ya, dengan kelompok Serpong. PEPI itu belum jelas. Tetapi sekali lagi itu case by case TKP. Tapi semuanya satu Tapi motif mainstream. ini satu. Baik pemirsa, kita tunda sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang tadi menggantung, tapi sekarang saya mau pindah ke bekas pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas. Anda kenal dengan PEPI segala macam ini? Katanya PEPI yang pimpin sekarang. Saya tidak Pengabawan kenal, itu nama Serpong. baru, itu orang baru ya. Orang baru. Iya. Terus bagaimana bisa terrekrut dalam, kalau ini satu mainstream kata Iya. Pak Ansat tadi. Ya, terakhir itu saya melihat hubungannya dengan orang-orang yang punya faham seperti itu. Kita melihat dari perjalanan dia menjadi relawan atau aktif ketika waktu tsunami di Aceh. Ya. Ya, di situ ada yang menyaksikan atau memberi kesaksian. Saat itulah ketika kembali dari sana ada perubahan pada dirinya. Ya, di sini saya ambil catatan bahwa si PEPI ini tidak berubah sendiri melalui buku atau melalui bacaan, namun dia bertemu dengan seseorang yang kita tidak tahu di mana, ya. Dan kalau saya ingat dahulu, Sofyan Sauri yang disersi polisi itu dahulu juga aktif di Aceh pada saat itu. Nah, apakah ini ada hubungannya atau mereka Jadi bertemu ada orang yang paham mencuci itu? otaknya di Aceh. Betul. Itu yang saya katakan. Saat pertama dia bertemu dan berinteraksi dengan orang tersebut, Baik, lalu ketika tapi kembali, artinya ya. dia orang baru yang direkrut dan kemudian merancang sebuah operasi yang sangat detail. Ya. Sampai Serpong itu digambar, dibikin petanya di mana itu gorong-gorong dan menanamnya tanpa ada yang tahu loh, menanam bom sama ranjau-ranjau di sekitarnya. Ya. Sehingga kalaupun orang dari gereja itu keluar dan lari di halaman itu juga berledakan. Anda Betul. bayangin. Saya percaya dengan kemampuan kemampuan dia, karena berdasarkan kepada backgroundnya, dia biasa mau merancang project, kemudian dia berasa menyusun suatu, pernah dia membuat, kalau tidak saya keliru, dia membuat film dokumenter tentang Aceh, Tsunami. Tentang tsunami, ya begitu. Itu menunjukkan bahwa talenta dirinya sebagai sutradara atau sebagai pengatur suatu kegiatan atau perencanaan itu sudah ada pada dirinya, begitulah. Jadi walaupun dia tidak pernah jadi alumnus Afghanistan Ya. seperti Anda, Ya, dia bisa punya kemampuan seperti bisa. itu. Namun untuk membuat bom, merakit bom, saya tidak percaya kalau dia melakukan itu sendiri. Pasti dia pernah belajar pada seseorang, lalu kemudian dia kembangkan sendiri. Apa dia belajar ke seseorang atau ada komplotan lagi di belakangnya yang menyiapkan semua amunisi ini? Ya, ya Ini maka amunisinya nggak satu loh. iya betul. Makanya saya dari awal ketika monitor pengembangan pengakuan daripada si PEPI ini, saya merasakan sesuatu yang dia sembunyikan, atau dia melindungi, atau dia menjadikan dia jadi sebagai orang yang sudahlah saya saja, ya saya ngaku semuanya. Nah begitulah. Sepertinya seperti itu. Apa Anda tidak melihat bahwa yang mampu mempengaruhi dan kemudian mendidik PEPI dalam sekian nggak lama kan? Kalau dari taruh dia ke Aceh waktu tsunami sampai sekarang, dari ideologi sampai praktek merakit bom atau membuat strategi semacam itu, kayaknya orang sekelas Anda juga yang bisa itu. Makanya saya tidak percaya kalau dia sendiri.